Efrata with Jesus pada malam hari ini. Semua kembali lagi hanya oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tak henti-henti kita boleh rasakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau baik. Kembali lagi Engkau menyatakan kasih setiamu sehingga kami ada sampai hari ini, detik ini. Semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini tiba saatnya kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau dengar isi hati Tuhan. Engkau sampaikan lewat hamba-Mu dan kami mau terlebih dahulu memuji, menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Berkati pimpin dari awal sampai selesai. Karena kami percaya di dalam tangan Tuhan, kami boleh aman, nyaman, tentram dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian lama Bapak Ibu Saudara. Kita percaya di bawah kepak sayap Tuhan kita akan rasa aman. Haleluya. Oh. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya, puji Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Ditanam benih firman Allah yang hidup supaya kami menjadi anak Tuhan yang makin hari makin kuat di dalam situasi yang sulit sekalipun harus kami hadapi. Karena kami punya Tuhan yang jauh lebih kuat, Tuhan yang jauh lebih dahsyat, yang mampu bisa mengatasi setiap persoalan yang kami hadapi. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Ibu Saudara di Efrata with Jesus. Dan kali ini kita akan dengar firman Tuhan yang akan saya ambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Bapak Ibu Saudara bisa ambil Alkitabnya untuk kita baca bersama-sama. Ya, sekali lagi saya himbau untuk kita baca bersama-sama, bukan hanya mendengar apa yang saya katakan ya. Jadi kalau udah Efrata with Jesus, siapkan memang betul-betul apa yang harus disiapkan.
supaya semuanya berjalan dengan baik dan kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tema saya pada malam hari ini adalah nyaman di zona tidak nyaman. Nyaman di zona tidak nyaman. Rasanya rancu ya Bapak Saudara, kok zona nyaman? Nyaman di zona tidak nyaman ya. Karena kebanyakan orang justru mengajak untuk yuk keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyamanmu karena dipandang, dinilai bahwa orang tersebut terlalu bermain aman dengan kehidupannya. Ya, memiliki yang namanya suatu keadaan, situasi, lingkungan yang masih bisa dihandle, yang masih bisa diatasi. Sehingga melahirkan rasa yang biasa-biasa saja karena sudah terbiasa dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Aman, tidak ada tantangan, sehingga bisa kita katakan sebagai melahirkan rasa nyaman dalam kehidupan seseorang. Sehingga inilah yang biasanya bahasa gaulnya comfort zone seseorang, yaitu yang dilahirkan supaya mereka bisa terus berada di jalan kehidupan yang aman-aman, tenang-tenang saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, melahirkan rasa nyaman ya. Jadi kalau mau direnungkan, zona ini sedikit atau bahkan tidak ada, terlalu banyak ya, melahirkan yang namanya rasa gelisah, takut, khawatir atau bahkan stres ya. Jadi zona ini karena merasa aman, nyaman, jadi untuk ada sampai ke tahap gelisah, takut, khawatir dan stres itu minim sekali persenannya ya. Nah, pertanyaannya di mana kita merasa nyaman? Diawali dari rumah kita masing-masing seharusnya. Di rumah kita masing-masing seharusnya. Karena apa? Karena dari kecil sampai sekarang kita bisa dikatakan tumbuh bersama, kumpul bersama, bertambah usia bersama. Ya. Jadi kita yang dulu masih kecil beranjak dewasa, bahkan orang tua kita dulu yang masih dewasa sekarang sudah lanjut usia yang sudah tua Bapak Ibu Saudara. Jadi tempat inilah yang harusnya melahirkan rasa nyaman yang paling ideal dalam kehidupan seseorang. Nah, di rumah kita bisa kumpul dengan keluarga kita, di rumah kita bisa kumpul dengan orang-orang yang kita sayangi ya, karena bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling belajar untuk saling memberi, saling menyenangkan, saling menolong, saling menasehati, tapi bukan sebaliknya saling menuntut, saling tunjuk menunjuk, bukan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi keluarga itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga wow, kalau sampai hal ini terjadi dalam kehidupan suatu rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, rasa nyaman ini sudah nggak usah dipungkiri lagi. Pasti ada dan rasanya nggak mau keluar dari rumah, betah di rumah. Jadi orang yang selalu betah di rumah, senang di rumah. Karena nyaman sekali. Bahkan ada senda gurau, ada tawa canda, makan bersama di rumah. Makan yang gak malu-malu lagi minta, "Mah request dong, Pa request dong makanan kesukaan saya yang dimasak yang ini ya." Nah, karena apa? Karena sudah merasa nyaman, merasa aman dengan seseorang, dengan mereka, dengan keluarga kita, dengan situasi yang ada ya. Saya teringat dengan Ibu Yohana ya, kalau tiap pagi atau bukan tiap pagi juga, ada beberapa waktu yang selalu posting foto makanan nih, request anak bontot, request papinya kayak gitu. Jadi nggak ada rasa sungkan karena ada rasa nyaman dalam kehidupan seseorang ada di situasi lingkungan tersebut. Masih bisa dihandle, masih bisa diatasi sehingga minimlah rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut dan sebagainya. Nanti kalau sudah keluar dari rumah ya, dan kemudian menghadapi situasi yang baru, menghadapi komunitas yang baru, menghadapi orang yang baru, menghadapi tantangan yang lain, bisa dikatakan ini keluar dari zona nyaman ya. Karena kita tidak bisa pungkiri di luar rumah kita yang kalau kita idam-idamkan menjadi tempat paling nyaman, dengan kita menghadapi tantangan di tempat lain, orang yang lain, situasi yang lain tidak sama dengan apa yang kita alami kalau di rumah.
Ya, jadi bisa dikatakan keluar dari kendali kita. Tidak lagi 100% kita bisa atasi, kita bisa handle Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita tidak mengenal mereka dari kecil, tidak mengenal mereka sejak lama sehingga tahu seluk-beluk bagaimana orang, situasi dan sebagainya yang baru dihadapi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita keluar dari rumah dengan menghadapi berbagai macam hal yang baru dikatakan kita keluar dari zona nyaman. Makanya orang berkata keluar yuk dari zona nyaman. Supaya katanya bisa bereksplor lebih lagi tentang pribadinya. Bisa lebih lagi memahami hal-hal yang lain selain keluarganya dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, tapi ya itu kendalanya. Ada sesuatu hal yang harus kita hadapi dan tidak lagi 100% kita bisa handle. Sehingga kalau kita tidak bisa handle sepenuhnya, wah disinilah muncul yang namanya bisa gelisah, bisa takut, bisa khawatir, bahkan bisa stres Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, karena yang namanya dari zona tidak nyaman untuk menjadi zona nyaman itu pasti harus melalui yang namanya proses. Proses tahap pengenalan terlebih dahulu, pengenalan terhadap situasi, kondisi, lingkungan yang kita hadapi baru-baru ini. Lalu kemudian sampai kepada yang namanya lahir kepercayaan. Ya, jadi ini poinnya Bapak Saudara. Kenapa orang bisa nyaman? Karena dia percaya bahwa di tempat yang sekalipun itu sudah lama atau baru akan dia hadapi, dia merasa tidak ada bahaya, tetap merasa aman, tenang, damai di tempat itu. Makanya ada zona nyaman. Ya, tapi itu harus melalui proses dari yang tidak nyaman menjadi nyaman. Ya, nah jadi ada tahap pengenalan sampai pada akhirnya lahir yang namanya suatu kepercayaan, trust dalam kehidupan seseorang. Jadi ketika hadapi hal-hal yang di luar kendali bisa saja lahir yang namanya hal-hal yang negatif Bapak Saudara ya terjadi dalam kehidupan seseorang. Jadi pada hakikatnya kalau kita mau renungkan hal-hal ya, maksud saya zona nyaman akan membuat kita baik-baik saja. Sedangkan zona yang tidak nyaman akan membuat kita tidak baik-baik saja. Sekali lagi saya mau katakan. Jadi pada hakikatnya hukumnya zona nyaman akan membuat kita baik-baik saja. Tapi zona tidak nyaman akan membuat kita tidak baik-baik saja. Tapi ada loh Bapak Ibu Saudara, ada yang tetap bisa merasa nyaman sekalipun di zona yang tidak nyaman. Ya, merasa nyaman, merasa baik-baik saja di situasi yang tidak nyaman, yang tidak baik-baik saja. Siapa mereka? Firman Allah katakan siapa? Paulus dan Silas. Paulus dan Silas. Firman Allah katakan di kira-kira tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sepertinya kalau kita dengar tentang firman Tuhan ini biasa. Banyak juga kok tokoh-tokoh Alkitab yang memuji Tuhan. Bahkan Tuhan juga pagi-pagi benar berdoa mengambil waktu dan sebagainya. Gak usah tokoh-tokoh Alkitab. Saya teringat dengan 2 jemaat ibu-ibu yang kalau pagi hari itu harus menghasilkan sesuatu. Supaya bisa dijual dan kemudian hasilnya bisa dinikmati untuk keluarga. Ya. Jadi ambil waktu, pasang alarm jam 1 atau jam 2, itu dibangunkan untuk membuat adonan supaya bisa besok pagi jadi bakpao, besok pagi bisa jadi tahu isi, besok pagi bisa jadi kue kukus, besok pagi bisa jadi macam-macam Bapak Ibu Saudara ya, supaya bisa menghasilkan sesuatu. Nah, waktu mereka bangun kira-kira tengah malam seperti itu, mereka nggak cuman yang namanya bikin adonan ya, nguleni lalu bentuk-bentuk dan jadi sesuatu. Tapi disambi juga dengan yang namanya pasang YouTube, pasang lagi ibadah-ibadah yang hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu didengar kembali firman Tuhan, sama-sama memuji Tuhan, bahkan ada yang mengambil waktu memang untuk berdoa. Kira-kira jam 1, jam 2, jam 12 seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sesuatu hal yang biasa ya kalau kita dengar ya apa yang Paulus Silas lakukan. Mereka kira-kira tengah malam berdoa dan memuji nama Tuhan. Tapi yang menjadi wow Bapak Ibu Saudara adalah
mereka Paulus Silas berdoa memuji Tuhan bukan di tempat yang sewajarnya, bukan di tempat yang biasa, ya. Misalnya rumah ibadat, rumah mereka, rumah yang nyaman, kumpul dengan keluarga untuk bisa berdoa dan memuji Tuhan. Tapi lagi yang mereka lakukan adalah mereka memuji Tuhan, mereka berdoa di tengah-tengah kumpulan orang hukuman. Kumpulan orang-orang hukuman ini di mana? Ya tidak lain di penjara. Judul perikop saja kepala penjara di Filipi, Bapak Saudara. Jadi Paulus dan Silas memuji Tuhan, berdoa di tengah-tengah, di dalam penjara, di tengah-tengah penjara, di dalam penjara. Ini yang bikin wow, Bapak Saudara. Kok bisa? Kok bisa? Situasi yang tidak mendukung untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi Paulus Silas bisa lakukan hal itu. Di tempat yang gelap, di tempat yang apek, yang pengap, di tempat yang sambil terbelenggu Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus dan Silas memilih untuk tetap bisa berdoa dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini hal yang luar biasa dalam kehidupan Paulus dan Silas yang harus kita bisa contohi Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita lihat sesuatu hal yang tidak wajar ya. Seperti saya katakan, harusnya zona nyaman membuat kita baik-baik saja. Sedangkan zona tidak nyaman membuat kita tidak baik-baik saja. Tapi Paulus dan Silas tetap nyaman di situasi yang tidak nyaman, tetap baik-baik saja di situasi yang tidak baik-baik saja. Oh, dahsyat Tuhan. Ada apa ini? Apa rahasianya? Kita harus jadi sama seperti ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan saat-saat ini. Kita bisa memposisikan diri kita nyaman sekalipun di situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Ya, aplikasi dari apa yang Paulus Silas lakukan membuktikan mereka rasa aman adalah ya seperti saya katakan, mereka memilih untuk berdoa dan memuji nama Tuhan. Tidak perlu yang seperti saya katakan kalau dari zona yang nyaman keluar ke zona tidak nyaman, harus ada yang namanya proses, tahap untuk mengenal dulu situasi di penjara, orang-orang di penjara, kepala penjara. Lalu sampai pada akhirnya punya kemampuan untuk menghandle, mengatasi segala sesuatu, perasaan, pikiran dan sebagainya. Dan akhirnya lahir yang namanya suatu kepercayaan dengan situasi lingkungan sekitar yang meyakinkan dirinya bahwa oh tidak apa-apa. Sekitar saya tidak membahayakan saya. Oh, saya bisa baik-baik saja di tempat ini ya. Jadi Paulus Silas tidak perlu dengan tahap yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Untuk dari tahap pengenalan sampai tahap kepada yang namanya lahir kepercayaan kepada situasi lingkungan yang ada ya. Nah, jadi Paulus dan Silas kita lihat bisa melakukan hal ini. Kenapa? Ada rahasianya dong, nggak mungkin seseorang bisa melakukan sesuatu hal yang tidak pada lazimnya ya, tidak pada biasanya. Ada apa? Kok bisa? Satu hal yang perlu kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Mereka menaruh dasar kepercayaan mereka 100% kepada Allah yang 100% bisa menghandle segala sesuatu yang di luar kendali mereka sekalipun. Wah, dahsyat ini. Bukan lagi mengandalkan kepercayaan kepada kemampuan Paulus Silas untuk bagaimana nih biar terbelenggu, tapi saya tetap punya hati yang baik. Biar istilahnya di tengah-tengah penjara saya tetap bisa memuji Tuhan. Oh bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi meletakkan dasar kepercayaan mereka atas kemampuan mereka. Atau bahkan fasih mereka berbicara kepada banyak orang di sekitar mereka. Sehingga menyampaikan tentang Tuhan. Oh bukan. Tapi kenapa mereka bisa pada akhirnya sampai merasa nyaman di zona tidak nyaman adalah ini kuncinya. Menaruh dasar kepercayaan mereka kepada Allah
yang 100% bisa menghandle situasi lingkungan sosial, lingkungan sekitar kita yang baik ada di dalam kendali kita maupun di luar kendali kita. Ya rasanya kita gak mampu, tapi kalau ada Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan untuk bisa juga mengatasi hal itu. Karena apa? Karena bukan lagi kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi buat Paulus dan Silas, penjara tidak jadi masalah. Karena mereka yakin, percaya benar ada Allah yang mampu mengatasi situasi itu. Ada apa lagi? Rasa takut. Ya, bukan jadi masalah buat Paulus Silas sehingga membuka mulut mereka untuk berdoa dan memuji Tuhan. Bukan. Ya, karena mereka percaya ada Allah yang sanggup menghandle segala situasi dalam kehidupan mereka saat itu sekalipun ada di penjara. Jalan buntu, mereka di tengah-tengah penjara. Tidak jadi masalah untuk mereka bisa mengangkat tangan, untuk mereka bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tidak jadi masalah. Karena apa? Karena mereka percaya ada Allah yang mampu untuk bisa menghandle situasi yang di luar dari kendali mereka. Ya, bahkan bicara soal belenggu saja tidak jadi masalah. Kaki yang harus terbelenggu, yang harusnya kita bisa gunakan untuk melompat, untuk bisa berdiri memuji Tuhan, tapi saat itu dibelenggu, tidak jadi masalah buat Paulus dan Silas. Karena apa? Karena mereka percaya ada Allah yang mampu untuk mengatasi segala situasi yang di luar kendali mereka saat itu. Ya, bahkan isi hati sekalipun ya tidak jadi masalah. Karena apa? Ada Allah yang mampu mengatasinya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga lahirlah hati yang penuh dengan sukacita dan diluapkan dengan puji-pujian kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita mau bukan percaya 100% kepada kemampuan kita. Sampai di mana kemampuan kita untuk kita bisa handle situasi di luar kendali kita ini. Ya, sampai di mana kemampuan kita itu, Bapak Saudara? Saya yakin tidak bertahan lama, ya. Nah, jadi makanya kita mau menaruh dasar percaya kita kepada Tuhan yang punya segala sesuatu, yang bisa handle segala sesuatu, yang bisa turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Menyatakan kebaikan. Roma 8:28 ya. Jadi bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mereka akan melihat betapa pekerjaan Tuhan dahsyat dan ajaib dalam kehidupan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi sekalipun zona tidak nyaman, mereka bisa tetap merasa nyaman. Luar biasa apa yang Paulus Silas alami, bukan dengan manusia lain ya, karena saat itu para pengikut Kristus pun tidak bisa menolong Paulus Silas. Mereka ada di tengah-tengah penjara, mereka menghadapi situasi yang sulit. Ya, karena memang ada pengutusan. Paulus, Silas, kamu pergi ke sini. Awalnya Paulus dengan Barnabas, tapi karena ada konflik akhirnya jadi bersama dengan Silas. Menginjil, menyatakan tentang Tuhan, kemana mereka diutus. Ya, tapi pada saat itu Paulus dengan Silas yang akhirnya dimasukkan dalam penjara. Yang lain pun tidak bisa membantu ya Bapak Saudara. Jadi di zona tidak nyaman, mereka tetap bisa merasa nyaman. Di saat tidak baik-baik saja, mereka tetap bisa merasa baik-baik saja. Ya, puji Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Memilih untuk tetap percaya. Memilih untuk tetap meyakinkan bahwa kepada diri kita sendiri, sekalipun ada di situasi yang tidak baik, ada situasi yang baik Allah sediakan. Inilah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Kuncinya ini Bapak-Ibu Saudara, siapa yang kau percayai atau apa yang kau percayai? Kalau kau percaya kemampuanmu, kau percayai orang tuamu, kau percayai uangmu, engkau percayai kuasamu, sampai kapan? Ketika menghadapi situasi yang sulit, seperti misalnya saat ini, kalau sebelum COVID jaya, makmur, ya, harta kekayaan melimpah.
Kita punya segalanya, mau beli harga yang mahal, bisa kita langsung keluarkan uang cash beli sesuatu hal. Tapi waktu COVID semua turun, di luar kendali kita. Kepada siapa kita mau percaya? Kepada uang, habis uang. Kepada siapa kekuasaan? Habis juga kekuasaan. Gak ada yang bisa dipakai. Ya, semua orang merosot, turun. Ya, bahkan ada yang kolaps, ada yang tutup perusahaan. Karena apa? Sudah tidak punya apa-apa lagi. Karena PPKM dan sebagainya, PSBB dan sebagainya. Di luar kendali kita. Tapi kalau kita mau percaya, menaruh dasar kepercayaan kita kepada Tuhan, Bapak Saudara, 100%. Dan kita percaya bahwa Allah kita 100% bisa handle segala sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita. Engkau akan melihat sesuatu hal yang dahsyat terjadi dalam kehidupanmu. Sekalipun engkau mengalami yang namanya penurunan, tapi tidak sampai tergeletak. Pada akhirnya Tuhan lihat bagaimana kehidupan kita, Tuhan angkat toh. Apa yang pernah jatuh Tuhan bangkitkan kembali. Jadi Bapak Saudara, mari kita mau menaruh kepercayaan kita. Kita percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan kita yang berjanji. Percaya pada apa? Percaya pada janji-janjinya. Dan saya percaya ketika kita menaruh harapan kita, percaya kita. Karena kita mengenal Tuhan kita luar biasa, mengenal Tuhan kita dahsyat, hidup, maka kita akan juga mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Ingat Daud? Di saat semua bangsa Israel lari karena masalah, lari karena menghadapi zona tidak nyaman, Daud tampil di zona tidak nyaman. Dia rasa nyaman. Karena dia apa? Dia kenal siapa Tuhan. Dia berkata, oh aku datang bukan dengan pedang. Aku datang dengan membawa nama Tuhan, Allah yang hidup, pencipta semesta alam. Kenal dengan Allahmu, percayai Allahmu, bahwa bersama dengan Dia semuanya akan baik-baik saja. Ya Bapak Ibu Saudara, kita percaya Dia, kita percaya janjinya, tidak ada yang mustahil. Kalau Daud alami kemenangan, kita pun akan mengalami kemenangan hari ini. Karena sekalipun ada di zona tidak nyaman, apapun itu yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, perusahankah, keuangan sekolahkah, keuangan rumah tanggamu kah? Kalau engkau taruh Tuhan menjadi dasar dari segala sesuatunya, maka segala sesuatunya akan Tuhan baik. Tuhan kerjakan baik adanya. Firman Allah katakan tuh, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Turut bekerja kalau apa? Kalau kita menurutkan Dia, kita mengikut sertakan Dia untuk bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Dan Bapak Saudara, tidak hanya Daud, kita lihat pada akhirnya Paulus Silas ketika mereka kira-kira tengah malam memuji, berdoa kepada Tuhan. Wow, apa yang terjadi? Gempa bumi lokal terjadi di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah penjara, di dalam penjara. Gempa bumi terjadi, sel-sel terbuka, pintu terbuka, belenggu terbuka. Mujizat terjadi. Karena apa? Karena Allah yang Paulus dan Silas sembah bisa handle 100% segala situasi, lingkungan, keadaan yang kadang di luar kemampuan mereka. Jadi kita lihat, inilah cara kerja Allah. Dibukakan segala sesuatu lewat gempa bumi. Sehingga mereka bebas, terlepas, keluar dari penjara itu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita mau menjadi pribadi yang hari-hari ini, ketika ada di zona nyaman, apa itu Bapak Saudara? Saya tidak tahu secara jelas. Tapi kita punya Tuhan. Ya, ada orang yang bilang kamu nggak bisa ikut ke masalah saya karena belum tentu kamu kuat di masalah saya. Oh, saya juga belum tentu ada di masalah Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan suka menghakimi, oh masalah yang kecil, masalah yang besar. Oke, ada yang seperti itu. Tapi kita harus lebih percaya, sekalipun masalah kita berbeda dengan berbagai macam porsinya, tapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang besar kuasanya, Tuhan yang besar mujizatnya, Tuhan yang ajaib perkasa dan dahsyat, sanggup melakukan perkara hal yang luar biasa. Dan kalau ada Dia, pasti baik-baik saja. Kita nyaman, kita aman, kita enak Bapak Ibu Saudara hidup menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan, kita akan baik-baik saja. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini karena kita mau belajar. Kita ada di zona nyaman, kita merasa nyaman sekalipun ada di zona tidak nyaman.
jaminkan dirimu kepada Tuhan, supaya dialah yang bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan kita makin percaya, kita mau taruh percaya kita di dalam Tuhan yang 100% bisa handle segala sesuatu dalam kehidupan kita. Di saat badai bergelora, kita tetap percaya Dia yang menjamin hidup kita tetap aman, tetap nyaman, tetap safe, tetap selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Apa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Sekali lagi, oh, di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, kami akan merasakan ketenangan ya Tuhan. Amin. Karena kami tahu kepada siapa kami bersandar, kepada siapa kami berpaut, dan kepada siapa kami berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami, yang berkuasa atas kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau tetap selalu memandang Engkau di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih lagi dalam keadaan situasi yang mungkin menurut kami itu pun tidak nyaman. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau bersama dengan Tuhan, walaupun dalam keadaan situasi yang tidak baik sekalipun, kami merasakan ketenangan, keamanan dan kenyamanan ada di dalam bagian kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengajarkan kami bahwa dalam segala situasi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kami tetap selalu berseru dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Ketika kami tetap selalu memuliakan dan memuji Engkau. Tidak ada yang mustahil untuk Engkau kerjakan dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Engkau mampu mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, yang mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk tetap selalu mengandalkan Engkau di dalam segala situasi, dalam segala keadaan ya Tuhan. Karena kami tahu disitulah tangan Tuhan akan bekerja, turun tangan di dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang mengasihi akan Engkau. Kami terus berdoa buat umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat GPD Efrata, dimanapun mereka berada saat ini, yang merasakan ketidaknyamanan, yang merasakan situasi yang
buruk, yang tidak baik sekalipun, tetapi kami percaya ketika mereka tetap berseru dan berharap kepada Engkau, maka di situ ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan bagi mereka yang tetap selalu berseru kepada Engkau dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami bersyukur, disitulah juga kekuatan Tuhan nyata untuk kami mampu menghadapi segala situasi apapun yang bagi kami itu tidak baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami juga selalu sukacita yang melimpah untuk di dalam menghadapi segala situasi yang tidak baik. Kami tetap merasakan damai sejahtera Allah yang melebihi dari segala akal. Itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Umat-umat-Mu yang saat ini merasakan kelemahan, yang merasakan sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, yang pulihkan. Mereka yang saat ini menghadapi beban-beban berat yang saat ini mereka sedang alami, Tuhan yang memberikan kelegaan, gantikan dengan sukacita yang melimpah. Persoalan permasalahan yang dihadapi yang begitu kompleks, apapun itu ya Tuhan, Tuhan turut campur tangan, karena kami tahu Engkaulah sumber jawaban di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami, untuk kami memperoleh kemenangan, untuk kami memperoleh janji-janji itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat mereka yang hari-hari ini juga mungkin merasakan kemunduran, mereka yang hari-hari ini jauh daripada Tuhan. Tuhan juga yang bekerja. Tuhan yang mengingatkan akan kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kalau mereka boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengingatkan kembali akan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu, dan sehingga mereka pun dapat kembali kepada Engkau, dan mereka dapat kembali terkoneksi, dan mereka pun dapat bersekutu bersama dengan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka pun dapat terus merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan setiap perkara-perkara ajaib boleh nyata dan terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami semua, bahkan setiap kehidupan umat-umat Tuhan, dalam segala hal yang dilakukan, Tuhan yang ada bersama dengan setiap kami, setiap umat-umat Tuhan, sehingga kami pun merasakan kenyamanan, kami pun merasa aman dan tenang bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Allah di pihak kami. Siapa yang mampu melawan? Tidak ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan pada malam hari ini dalam Ephrata with Jesus. Semuanya diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi nanti hari Jumat, Minggu, dan minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.